Di masa-masa struggle-nya gue, lagu Adele ini nggak pernah lepas dari playlist gue. Yang Love in the Dark ini. Ini bener-bener nemenin up and down-nya mood gue, tangisan gue, yang drama gue lah pokoknya. Ya walaupun tadinya lagu ini kan memang tercipta tentang percintaan seseorang, dua sejoli yang gak bisa lagi bersama gitu kan, yang gak bisa dipaksain lagi lah gitu kan. Tapi entah kenapa saat itu juga gue ngerasa kalau lagu ini juga bisa dipresentasikan untuk diri sendiri. Hah? Kok bisa? Oke, let's kita ulik liriknya ya, karena kita lagi ada di segmen ngulik lirik lagu. Seadanya aja, ntar juga ganti lagi sesuai mood, apa yang ada gue pikirin aja, apa yang ada di pikiran gue aja. Oke, so basically this song ditujukan karena perasaan seseorang yang mulai merasakan kalau hubungannya tuh udah gak bagus gitu kan. Udah gak bisa lagi nih diterusin karena banyak banget perbedaan di dalamnya. Yang bikin hubungan ini tuh harus segera diakhirin. Tapi ya nggak dipungkirin juga gitu kalau hubungan ini juga ya sangat amat berkesan. Nggak dielakkan lah bahwa dia juga menghabiskan waktu bersama pasangannya tuh ya nggak sedih-sedih amat. Cuman kalau dipaksakan untuk terus berlanjut, yang ada tuh mereka akan saling menyakiti dan salah satu pasangan itu nggak mau itu terjadi. Karena bagi dia tuh udah mencoba loh bertahan demi hubungan ini, tapi malah kayaknya diri dia sendiri tuh kayak kehilangan arah, dirinya sendiri tuh kayak kerepotan untuk menahan. Karena kan ada liriknya juga yang bilang kan, but I want to live and not just survive. Yang kalau kita artikan ya, gue juga pengen loh menikmati hidup gue, bukan hanya sekedar bertahan dari hari ke hari, gue pengen bahagia. Gitu intinya kan. Nah, gimana nih kok bisa ini dipresentasikan untuk diri sendiri? Oke, kalau kalian lagi di tahap ingin heal, ingin menyembuhkan diri kalian, gue yakin lagu ini akan relate. Karena lagu ini bisa kita kasih untuk diri kita yang lama. Ketika kita memutuskan untuk berubah, untuk berproses, kita menyadari bahwa there's something wrong with me gitu. Ada sesuatu yang salah dengan diri gue yang saat ini dan gue kayaknya pengen deh move. Kayaknya gue udah muak banget ini, gue harus gimana ya? Lu harus berproses itu tadi. Dengan diri lu yang penuh luka, dengan diri lu yang penuh dengan kesedihan dan murung, penuh dengan putus asa dan apapun itu gitu loh. Lu mau berproses ke situ. Dan ini lagu bisa dijadikan seperti bahan perbincangan antara kalian dengan diri kalian sendiri. Antara diri kalian yang kalian pikir itu gak baik, diri kalian yang kalian tahu itu penuh dengan energi negatif. Oke, kita mulai ya. Di lirik awal itu, kita ubah arti dan persepsinya jadi gini. Gue gak ngubah lirik lagu ya, maksudnya persepsi dan maknanya aja yang gue ubah untuk biar dia relate ke diri sendiri. Karena memang bagi gue ini kayaknya relate. Semoga kalian setuju. Kalau gak setuju ya udah gak apa-apa, namanya juga manusia. Kayak ada pro dan kontranya. Oke, bye. Lanjut. Jadi di lirik awal itu kan ada yang gue mau pergi dari keterpurukan ini, please jangan natap gue kayak gitu. Ya ibaratkan lu bayangin lu lagi berbicara dengan diri lu hadap-hadapan dan lu mulai mencoba untuk ngomong ini, gue mau pergi dari keterpurukan ini, kesedihan ini, kegelapan ini, please lu jangan natap gue kayak gitu. Karena gue gak bisa kalau lu natap gue kayak gitu. Ini tuh udah kesekian kalinya ya kita berargumen. Tapi kali ini tuh kayaknya udah gak bisa deh. Gue udah pengen sembuh. Dan gue gak mau lagi lu ada di bayang-bayangan kegelapan gue. Please jangan mencoba untuk ngubah gue, untuk menghasut gue atau apapun itu. Soalnya gue tuh udah beneran bertekad kali ini, udah bertekad banget. Gue gini tuh karena ini salah satu bentuk kebaikan gue untuk kita, untuk diri sendiri. Dan gue udah gak bisa lagi menolerir, karena gue ngerasa kayaknya ini bukan diri gue yang sesungguhnya, ini bukan kita.
banyak banget perbedaan antara pikiran dan apa yang gue lakuin. Kita udah banyak ngalamin banyak hal sampai gue ngubah diri gue sendiri. Gue sampai nggak kenal sama apa yang lagi berhadapan sama gue gak kenal lu, gue nggak kenal sama diri gue sendiri. Dan ini udah nggak bisa dibiarin, karena semakin gue bertahan, semakin lama gue bertahan, semakin gue nggak kenal sama diri gue lagi. Dan gue udah capek untuk itu. Jadi please jangan bikin gue goyah lagi ya wahai diri. Semakin kita menyangkal ini, semakin susah gue untuk sembuhnya. Karena gue juga pengen nikmatin hidup gue. Gue pengen ngerasain hari-hari yang berkemilauan. Bukan hanya sekedar bertahan dari hari ke hari. Menahan sesuatu yang sungguh menyesakan itu sungguh melelahkan. Gue udah capek banget. Kalau lu kayak gitu terus, gak ada yang bisa nyelamatin kita. Dan gue harus buat keputusan. Gue gak bisa lagi jadi diri gue yang dulu, karena itu penuh dengan kegelapan, hampa, dan kosong. Jadi biarin gue memproses ini supaya gue bisa hidup sebenar-benarnya hidup. Ya, oke. Jadi gitulah ya teman-teman, kira-kira cakapan antara kalian dengan diri kalian berdasarkan lagu Love in the Dark. Jadi kayak cinta dalam kegelapan, maksudnya udah gak bisa lagi bertahan. Kadang gabutnya gue tuh gitu, gue tuh selalu ngubah lirik yang romantik menjadi lirik yang dramatik. Kalau gue ngerasa ini liriknya agak relate kalau misalnya nggak harus melulu tentang cinta. Ya walau sebenarnya kita dengerin lagu kan karena kebutuhan kita kan ya. Kalau kita lagi galau, galaunya karena cinta, ya tanpa harus diubah maknanya ya ini akan tetap menjadi lagu cinta yang menyedihkan, yang relate banget gitu. Tapi kalau kalian merasa sedang muak dengan hidup dan diri kalian, semoga lagu ini tuh bisa menginspirasi perjalanan sembuhnya kalian, perjalanan healnya luka kalian. Karena percayalah, untuk bisa menuju proses kita menyadari ada yang salah dengan diri kita aja itu juga udah penuh dengan perjuangan. Jadi semoga lagu ini tuh bisa membersamai prosesnya kalian. Kalian sudah sadar gitu, ini sudah waktunya harus mengubah diri kalian. Dan kalau misalnya kalian sudah menyadari itu tuh udah bagus banget. Itu udah menjadi satu pencapaian yang sangat amat besar dan patut diapresiasi. Tangan. Susah banget mau tepuk tangan. Ya pokoknya apapun, kecil apapun perubahan yang udah kalian lakukan dan itu ke arah yang lebih baik, jangan pernah ngeremehin itu. Kayak contohnya misalnya kalian yang tadinya tuh people pleaser, karena pengalaman hidup kalian tuh merasa menjadi people pleaser itu nggak baik. Karena pengalaman hidup kalian yang merasa menjadi people pleaser itu nggak baik. Dan kalian ingin berubah, and that's cool. Itu bagus. Karena memang menjadi people pleaser tuh emang nggak bagus untuk beberapa hal tertentu. Tapi ya bukan berarti kalian harus berubah total gitu, ya nggak juga sih. Gue kasih contoh. Ketika gue menghadapi berbagai watak dan perilaku temen-temen gue gitu lah. Gue udah effort banget nih. Gue udah kayak all in lah. Pokoknya gue kalau udah care sama orang, sayang sama orang, gue all out gitu pokoknya. Tapi hasilnya lagi-lagi mengecewakan. Awalnya gue dulu sempet marah gitu, nggak terima. Kenapa sih kayak gini? Kenapa harus gue? Kenapa harus gue? Gue tuh kurang apa? Semakin kesini tuh gue akhirnya mengubah kata kenapa itu, keluhan-keluhan gue tuh dengan gue berdoa dan gue berdialog dengan Allah, dengan Tuhan gue. Gue berdoanya gini, ya Allah, aku sebagai hambamu, sebagai makhluk ciptaanmu, sudah berusaha untuk berbuat baik pada sesama ya. Karena aku tahu engkau sangat amat menyukai hamba yang memanusiakan manusia. Dan aku sudah melakukan itu. Walau akhirnya aku harus merasakan kecewa lagi, ya sudah, aku akan pasrahkan itu padamu. Tapi aku mohon tolong jauhi aku dengan orang-orang yang seperti ini lagi.
Sungguh aku tak menyesal sudah berbuat baik. Dan itu tidak akan mengubah sikapku ke depannya. Aku akan tetap mencoba untuk terus berbuat baik sebagaimana yang engkau perintahkan. Hanya saja, tolong juga sisakan rasa ikhlas dalam diri ini, karena engkaulah sebenar-benarnya zat yang maha kuasa dan maha penyayang. Di hari selanjutnya, tolong pertemukan aku dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik juga. Jadi gitu. Gue selalu menyelipkan itu sekarang. Jadi kita enggak akan ngerasa menyesal karena sudah berbuat baik. Karena berbuat baik itu kewajiban, guys. Tapi hasil yang kita dapatkan itu hak prerogatifnya Tuhan ya. Mau itu orang tuh balas baik, mau orang itu balas baik juga kebaikan kita, ya udah itu bonus. Itu pahala atau timbal baliknya yang Tuhan kasih ke kita. Berarti kita udah bersama dengan orang-orang yang setara, orang-orang yang memang patut membersamai perjalanan hidup kita. Tapi kalau orang itu balas dengan kekecewaan dan pengkhianatan, ya udah pasrahin. Gak perlu tanya kenapa, apa aku nih kurang, kenapa harus aku, apakah aku kurang baik. Enggak, karena itu lu udah cukup, guys. Bener, lu cukup, lu gak perlu nanyain level kebaikan lu, level kelayakan lu, karena ya lu udah cukup. You are enough gitu. And that's it. Dan kita harus tetap melanjutkan. Jadi jangan sampai karena kalian memutuskan untuk berubah, kalian ikut merubah secara keseluruhan jati diri dalam diri kalian. Karena percayalah, sebenarnya apa yang dalam diri kalian itu tuh hanya berupa selimut. Paham ya? Selimut itu kan dipakai karena kita menutupi sesuatu kan. Nah, bayangin aja diri kalian itu sedang sakit, kecewa, jadi kalian tutupi dengan selimut. Tapi selimutnya juga ini penuh dengan luka, penuh dengan kecewaan, penuh dengan takut, marah, kecewa, dingin, apapun itulah. Terus kalian pakaikan ke diri kalian, karena merasa kalian gak mau terluka lagi. Jangan sampai selimut itu menjadi bagian dalam diri kalian, menyatu dengan diri kalian. Jadi tugas kalian ketika kalian sudah menyadari bahwa ada yang tidak baik, ada yang harus diubah dengan diri kalian, kalian harus melucuti selimut itu. Supaya diri kalian yang sesungguhnya tuh hadir. Gue yakin banget kalian bisa. Dan gak perlu buru-buru, semua itu akan berproses. Bener deh. Kalau kalian sudah memutuskan untuk melangkah, merubah diri kalian, berproses dengan baik, karena kalian harus sembuh agar tumbuh, gue yakin kalian bisa. Walaupun nanti cobaannya berat, tapi gue yakin kalian bisa. Kalau kalian perlu teman, udah sini gue temenin. Gue udah ngelewatin itu sendirian dan rasanya agak berat, gue tahu banget rasanya gimana. Ya, mana tahu kalau misalnya gue ada di situ di sebelah kalian, selimut itu segera terlepas dari diri kalian. Jadi tidak melekat di kulit kalian ya. Kita harus segera tumbuh kita harus sembuh agar tumbuh, guys. Oke? Jaga diri kalian baik-baik, bahagiakan diri kalian, doakan yang baik-baik buat diri kalian, dan yang terpenting, sayangi diri kalian dulu dibanding orang lain. Oke? See you on next episode, guys. Bye-bye.